Kristen ini memang bukan ajaran Yesus. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Kalau Yesus itu menjanjikan kepada pengikutnya Bani Israel 100 istri, dan itu tidak bisa dipungkiri itu. Jadi kalau misalnya orang Kristen ini mengatakan kami di Kristen tidak diajarkan, silakan aja. Itu derita Anda kan gitu ya. Kalau di Islam itu Al-Quran ketika Anda mengatakan surah An-Naba memang betul. Wa kawaiba atsaraba, dan gadis-gadis remaja yang subaya. Jadi memang umat Islam diajarkan bahwa seluruh manusia di atas muka bumi ini nanti yang masuk di surga, semuanya itu tidak ada yang membujang, semuanya memiliki pasangan. Alhamdulillah. Ini adalah satu kenikmatan yang tiada tara diberikan oleh Allah kepada hambanya, ciptaan manusia. Hewan pun kemudian ketika mereka hidup tanpa pasangan, mereka tidak dikatakan diberi kebahagiaan. Tuhan tidak adil terhadap keadaan ciptaannya ketika kemudian manusia dicipta tanpa pasangan. Atau ada pasangan tapi tanpa kelamin, hanya telan liur saja melihat pasangannya. Dan kalau dikatakan di surga Kristen tidak ada kawin, lalu mau ngapain? Mau ngapain di surga tanpa kawin? Dan itu tidak ada dalilnya. Saya boleh taruhan dengan Kristen manapun, 10 juta aku kasih, kalau ada dalilnya bahwa di surga Kristen itu tidak ada kawin-mawin. Saya transfer malam ini juga kalau ada dalilnya Kristen bahwa di surga itu tidak ada kawin-mawin. 10 juta saya transfer sekarang, kalau ada dalilnya. Tapi itu tak ada dalil. 10 juta ya. Itu hanya menghindari, ya 10 juta. Itu hanya menghindari kemudian menghindari kepongahan yang muncul di dalam menolak ajaran Yesus. Sekarang permasalahannya adalah ketika Tuhan menciptakan Adam, apakah sebuah kehinaan ketika kemudian Tuhan menciptakan Hawa? Oke? Apakah itu sebuah kehinaan? Yang hina kemudian adalah ketika di surga tidak ada kawin-mawin antara laki perempuan, tapi di dunia ada kawin-mawin antara dengan di gereja. Ini yang bermasalah. Yang namanya surga itu adalah tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan. 1 Korintus 2 nomor 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, semua disediakan oleh Allah. Jadi orang Kristen jangan sombong. Ini kitab Anda sendiri yang mengatakan semua yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, semua yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, disediakan oleh Allah di surga. Ini dalil, Bung. Bahaya ini kalau Anda ingkar terhadap dalil dalam kitab saudara. Dikatakan dalam sabar, dikatakan dalam bahasa Yunani hosos, artinya hosos teriring dengan pengakuan Yesus. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Berarti Yesus belum mengajarkan tentang bidadari. Belum. Yesus belum mengajarkan kepada Bani Israel. Apalagi Kristen ini bukan pengikut Yesus. Jadi hadiah buat saudara 10 juta. Dan saya yakin akan ditambah oleh umat Islam. Kalau ada di dalam kitab saudara dikatakan bahwa di surga itu, di Jannah, di Paradiso, Gan Eden tidak ada kawin-mawin. Silakan Anda tunjukkan. Oke, terima kasih. Jadi gini ya, Bang Sumak meminta dalil bahwa di surga ada kawin-mengawin manusia. Tidak ada kawin-mawin di surga. Mana dalilnya? Dalil, saya minta dalil. 10 juta yang Bang Sumak berlaku kelipatannya. Memberikan uang 20 juta atau 10 juta itu tidak ada. Iya. Makanya Bang Sumak juga udah tahu memang tidak ada. Tetapi dipaksain untuk minta. Kan lucu. Oke, Ya, jadi teman-teman, Bang Sumak ya. Tidak ada dalil ya. Bentar. Tidak ada dalil ya. Bentar. Nggak ada dalil. Jadi gini Bang Sumak, yang Bang Sumak katakan tadi betul. Yang tidak pernah dilihat manusia
yang tidak pernah dirasakan manusia di dunia ini akan kita dapatkan di surga. Begitu itu betul. Dari Bang Suma udah kutip Bible, saya benarkan itu betul. Tetapi ya, masalah perempuan itu sudah ada di dunia. Ini kan menceritakan tentang bagaimana yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita rasakan, yang belum pernah kita nikmati. Itu nanti kita akan mendapatkan bagian itu di dalam kerajaan surga, ya. Nah, ini satu lagi buat teman-teman ya. Jangan berpikir ya, karena kebanyakan mungkin berpikir ya kita akan mendapatkan mungkin bidadari di surga. Tetapi menurut kitab An-Nabal ya, An-Nabal 32, 33 itu sampai 34, itu orang yang bertakwa, orang yang melakukan hal-hal yang baik ya. Kalau menurut saya ya, saya tangkap. Tetapi kalau mungkin orang yang tidak bertakwa, tidak melakukan hal-hal yang baik ya, yang benar, itu nggak dapat bagian. Benar nggak? Jadi jangan, ya udahlah, itulah buat kalian lah. Saya nggak mau ke situ ya, karena itu ya ajaran kalian sebenarnya. Tapi saya mau meluruskan tentang bagaimana hal yang tidak pernah kita lihat di dunia. Ya, jadi sesuatu atau yang tidak pernah kita pikirkan itu di dalam kekristenan akan mendapatkan itu. Itu tapi di dalam kekristenan. Di luar Kristen tidak akan dapat hal yang seperti yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Ya, hal yang belum pernah kita rasakan, contohnya di dunia ini apa? Hal yang belum pernah kita pikirkan, ya, dan hal yang belum pernah kita nikmati di dunia ini, kita akan merasakan hal itu di surga nanti. Tapi ingat, hanya di surga orang Kristen. Di dalam surga orang Kristen, teman-teman Muslim yang nggak tahu, ya, yang mungkin hanya bidadari itu yang saya tahu. Begitu, Bang Zuma. Oke, lanjut. Oke, jadi satu hal yang menarik di sini ya, ketika saudara kemudian mencibir di surga itu, kemudian surganya umat Islam itu kemudian ada surga, ada bidadari dan seterusnya. Tapi apesnya ternyata ketika saudara mengatakan di surga Kristen itu tidak ada kawin mawin, dalilnya nggak ada. Ini yang menyedihkan ini. Ini yang menyedihkan. Mana dalilnya bahwa di surga itu tidak ada kawin mawin? Ternyata tak ada. Yang ada di kebangkitan, di hari kebangkitan tak ada kawin mawin. Tapi terkait dengan surga, Anda sendiri mengakui barusan. Di dalam 1 Korintus 2 nomor 9, di situ diterangkan semua disediakan oleh Allah. Apa yang tidak pernah kita rasakan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, semua disiapkan oleh Allah. Ini dalil. Jadi kalau berbicara mengenai bidadari, secantik-cantiknya wanita di atas muka bumi ini, yang paling cantik sekalipun, itu tidak bisa menyamai cantiknya bidadari. Artinya bidadari yang disiapkan oleh Allah kepada umat Islam adalah wanita yang sangat cantik luar biasa, yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan, dan tidak pernah terbersit di dalam pemikiran manusia. Ini kebahagiaan yang luar biasa yang tidak dimiliki di dalam agama saudara. Sedangkan di dalam Al-Quran, contoh misalnya dalam surah Al-Hajj, diterangkan di dalam ayat 56. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan bahwa surga itu memang adalah tempat di mana di dalamnya itu penuh dengan kebahagiaan. Al-mulku yawma idzil lillah yahkumu bainahum falladina amanu wa amilus salihat fi jannatin na'im. Jadi surga itu adalah tempat yang penuh kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Itu baru surga. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha melihat. Bagaimana seorang kambing supaya bahagia? Dikasih rumput. Bagaimana seekor sapi supaya bahagia? Dikasih rumput. Bagaimana supaya manusia bahagia? Dikasih hal-hal yang membuat yang menjadi kesenangan manusia itu sendiri. Jadi kalau saudara mengatakan yang diberikan kemudian adalah orang-orang yang beriman, memang betul, karena yang masuk ke dalam surga hanya orang-orang yang beriman. Al-mulku yawma idzil lillah, orang-orang yang beriman.
Al-mulku yawma idzil lillah. Kekuasaan pada hari itu hanya ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara manusia. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kenikmatan. Ini Al-Quran yang menerangkan itu. Innallaha yudakhilul ladina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Jadi Allah mengatakan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga, yaitu orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, ke surga mereka kekal di dalamnya, kata Allah. Dan juga dikatakan dalam surat Taha ayat 75, wa may ya'ti mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Taha ayat 75. Barang siapa datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi. Jadi orang yang memiliki derajat yang tinggi, di sini kata ula artinya adalah orang yang mulia. Orang yang mulia dan orang yang tinggi kedudukannya, derajatnya. Ketika masuk ke dalam surga, Anda jangan menggambarkan surga itu seperti tempat apa itu? Tempat mesum, tempat perbuatan mesum. Tidak ada seperti itu. Surga itu adalah tempat yang suci. Maka bersetubuhnya orang-orang yang ada di sana adalah persetubuhan orang-orang yang suci, orang-orang yang mulia. Contoh, orang-orang yang ada di dalam ajaran agama Islam, orang yang paham tentang fikih, orang yang paham tentang syariat Islam, mereka ketika ingin bersetubuh dengan istri, mereka membersihkan diri mereka, mereka mandi dengan air yang bersih, kemudian mereka menggunakan wewangian, kemudian mereka berdoa, kemudian mereka dengan santun memperlakukan pasangannya, mereka kemudian membersihkan tempat tidurnya, elegan mereka membuat kemudian ibadah di dalam bersenggama terhadap pasangannya. Ini dalam Islam. Jangan Anda bayangkan seperti yang di film-film porno, seperti yang dipertontonkan oleh orang-orang barat. Itu polanya seperti pola binatang. Tapi yang diterangkan dalam Al-Quran, kenikmatan yang mulia di hadapan Allah, Allah maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Makanya dikatakan wa kawaiba atsaraba, bukan gadis-gadis bodoh menjual minyak ke pasar karena kekurangan minyak, bukan, tetapi gadis-gadis remaja yang sebaya yang kemudian dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Siapa mereka gadis-gadis remaja yang sebaya ini? Istri-istri mereka ketika di dunia kembali menjadi remaja-remaja yang cantik jelita. Demikian. Oke. Jadi gitu ya. Tadi Bang Suma mengutip Bible. Mungkin Bang Suma nggak ada di dalam Al-Quran yang menjanjikan seperti Bang Suma katakan tadi, ya, mendapatkan hal-hal yang belum pernah dirasakan di dalam dunia ini, itu akan kita dapatkan di surga, atau yang belum pernah kita lihat, ya, atau yang belum pernah kita pikirkan, itu adanya di Bible. Kira-kira ada nggak di Quran yang seperti yang dikutip oleh Bang Suma tadi? Ada nggak dalil seperti itu? Nah, di mana kira-kira? Ada dong, ada. As-Sajdah ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gini. Oke. Fala ta'lamu nafsun. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya saya Fala belajar ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka kelak, bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan di dunia. Masya Allah. Ini seirama. Mana janjinya Bang Suma? As-Sajdah. Janjinya mana? Ayat 17. Iya, apa janjinya? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati a'yun. Apa yang mereka kemudian akan dapatkan di akhirat kelak, di surga kelak, mereka tidak mengetahui yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka. Ini dalil dalam Al-Quran, udah sangat jelas itu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW pun mengatakan, aku telah menyediakan kemudian, aku telah menyediakan kemudian
Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang belum pernah mata mereka melihatnya, belum pernah telinga mereka mendengarnya, belum pernah tergores dalam hati mereka, kecuali apa yang telah aku kemukakan kepadamu. Ini yang diterangkan kemudian. Makanya ketika kita berbicara mengenai surga, kita berbicara mengenai hal yang gaib. Hal yang gaib, hal yang tidak bisa kemudian ditelaah dengan pemikiran, kecuali dengan standar pengetahuan kita bahwa di surga ada makan, di surga ada minum, di surga ada istri, di surga ada bidadari. Tapi tentang kebahagiaan, tentang kemudian kenikmatan, tak ada yang bisa menggambarkan itu. Makanya Allah mengatakan disembunyikan dari penglihatan mereka. Tidak bisa kemudian mereka melihat seperti apa yang disembunyikan oleh Allah bagi mereka orang-orang yang beriman. Ini Al-Quran yang menjelaskan itu. Makanya di Al-Quran dikatakan innalladzina amanu wa amilus salihah lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan. Kenikmatannya belum bisa digambarkan seperti apa. Yang jelas surga Islam penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada dalil di dalam kitabnya orang Kristen bahwa di surga mereka penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Itu tak ada. Apatah lagi dikatakan kemudian bahwasanya mereka janji Tuhan kemudian kepada orang Kristen, itu nggak ada. Selain daripada janji akan neraka, surga nggak pernah dijanjikan. Demikian. Oke, terima kasih. Gini ya teman-teman, kalau saya di dalam Bible jelas kerajaan surga itu jelas ya. Di dalam Bible kerajaan 1000 tahun itu jelas. Jadi manusia yang diselamatkan, yang sudah mencuci jubahnya dari kotoran dunia ya, mendapatkan kerajaan surga ya, menikmati kerajaan surga itu sendiri ya. Di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-1 ya, itu ada namanya kerajaan 1000 tahun ya, yang nanti manusia akan berlibur di surga 1000 tahun. Itu sesuai dengan Alkitabiah di dalam Wahyu 20. Tetapi akan ada yang namanya langit yang baru dan bumi yang baru. Itu dijanjikan buat siapa? Buat orang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dan melakukan hal-hal yang benar dan yang baik sesuai dengan Alkitabiah. Itulah janji kepada orang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Di dalam kitab Wahyu 20 ayatnya yang pertama, yang 1 sampai ayatnya yang ke-8 situ jelas ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Itu surga orang Kristen ya. Artinya itu dunia baru. Surga itu sudah lewat 1000 tahun. Karena di dalam kepercayaan orang Kristen menurut Alkitabiah hanya berada di surga 1000 tahun. Yang lainnya itu akan turun ke dunia yang baru. Jadi kita orang Kristen disiapkan dunia yang baru sesuai dengan tertulis di dalam kitab Wahyu 21 ya. Tetapi bagi orang yang tidak mendapatkan surga, teman-teman boleh tulis ya di dalam Wahyu 21 ayatnya yang ke-8. Ini yang tidak dapat bagian dalam kerajaan surga dan orang-orang yang tidak bertobat. Saya bacakan ya. Ayat 8-nya, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua bagi siapa? Orang-orang yang melakukan kejahatan dan tidak bertobat. Jadi teman-teman ya, saya katakan lagi ya, selagi masih ada waktu buat kita, marilah kita benahi diri kita dan marilah kita bertobat.
ya, percaya bahwa surganya orang Kristen itu jelas dan juga dunianya yang baru itu jelas, ya. Mungkin di surganya teman-teman muslim ya saya tidak tahu, nggak tahu dia selama-lamanya di surga atau mungkin ada menjanjikan juga dunia yang baru, saya nggak tahu itu ya. Saya hanya tahu bagaimana surganya orang Kristen jelas tertulis di dalam kitab Wahyu 20 dan kitab Wahyu 21. Sekian. Oke, baik. Jadi saudara, saya harus sampaikan kepada saudara bahwa di Islam itu jelas sekali janji Allah itu terekam ya 1400 tahun dan tidak pernah berubah kemudian. Contoh, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an, kitab kami ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kitab kami petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemana perginya orang yang bertakwa? Perginya orang-orang bertakwa itu adalah ke jannah, ke surga. Ini Al-Quran kemudian rangkulan dengan adanya kategori manusia yang masuk ke dalam surga itu adalah mereka yang bertakwa, yang mendudukkan kemudian kitab suci Al-Quranul Karim sebagai petunjuk dan tidak meragukan kebenarannya. Ini tidak bisa kita temukan di kitab manapun. Lukas tidak pernah bercerita tentang dirinya. Siapa yang percaya kepada kitab Lukas, Yohanes, Matius, Markus, surah Paulus, siapa yang percaya kepada surah-surah ini akan masuk ke dalam surga dan seterusnya. Itu nggak ada. Gak ada sama sekali. Bahkan saya bisa taruhan, nah lagi-lagi taruhan nih, Wahyu 21 dan Wahyu 20 yang Anda bawa, kalau ada satu kata untuk orang Kristen di situ, saya kasih uang 20 juta. Tadi Anda gagal. Sekarang ini ujian yang kedua. Kebetulan saya lagi pencairan dana saya ini lagi banyak ini. Saya kasih Anda 20 juta kalau Anda bisa membuktikan ada jaminan di Wahyu 20 dan 21 terhadap orang-orang Kristen. Kosong, kering, melompong, tak akan pernah Anda temukan. Bahkan nih, kalau Anda mencoba menarasikan Wahyu 21 8, tak ada satu golongan pun yang tersentuh dengan api neraka kecuali mereka di luar ajaran agama Islam. Mari kita baca pelan-pelan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Siapa pendusta di sini? Mari kita lihat apa yang diterangkan kemudian dalam kitab saudara Wahyu 22. Siapakah pendusta itu katanya? Pendusta itu adalah dia yang kemudian tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Kristus. Ya, ada yang tahu dalilnya tuh? 2 Yohanes 2 nomor 22. Mari kita lihat, kita kupas nih ya. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu dialah yang menyangkal Yesus, bahwa Yesus itu adalah Kristus. Nah sekarang siapa yang percaya bahwa Yesus itu Kristus? Islam atau Kristen? Orang Kristen dengan mulutnya mengatakan Yesus itu adalah Kristus, tetapi faktanya mereka membantah kekristusan Yesus dengan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi pendusta itu mulut dan perbuatan tidak sesuai. Mulutnya berkata Yesus Kristus, Yesus Kristus. Masuk dalam gereja, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Penipu, pendusta. Siapakah pendusta itu? Mereka yang mengatakan, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka dia adalah pendusta. Karena dengan mengatakan Yesus itu Tuhan, maka dia menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Pahami itu dulu. Jadi kalau Anda membawa Wahyu 21, ini yang akan dibakar di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, tak ada dan tak bukan, hanyalah Kristen. Kristen ini pendusta. Ini yang Anda harus pahami. Kenapa saya katakan Kristen itu pendusta? Berdasarkan kitab mereka sendiri. Coba tanya orang Kristen, apakah kalian mengakui Yesus itu Kristus? Ya, Yesus itu adalah Kristus. Coba intip ke gereja, siapa yang mereka sembah? Yesus. Pembohong. Kalau
Kalau Yesus itu Kristus, itu berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti Yesus bukan Kristus. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus itu Kristus, di sisi yang lain Anda menuhankan? Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, sementara Anda dengan mulut Anda mengatakan dia Kristus? Sementara Kristus itu adalah timpaan dari kata Mesias dalam bahasa Ibrani. Mesias itu sama dengan manusia yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Ini. Jadi berdasarkan Wahyu 21, siap-siap aja Anda akan direbus di dalam lautan yang penuh dengan nyala api dan belerang. Demikian. Oke. Jadi beginilah ya. Makanya bagi orang-orang yang tidak memahami, kenapa saya katakan tadi, ini bagi orang-orang yang tidak bertobat, ya. Orang-orang yang tidak bertobat hanya memakai nama Yesus, sama dengan Bang Zuma bilang tadi, betul, saya betulkan, memuji di dalam gereja atau dimanapun, tetapi di dalam perbuatan mereka tidak baik, ya. Tapi itu bukan semua orang Kristen, ya. Karena saya rasa ada oknum yang ada seperti itu. Jangan kita klaim bahwa itu semua, ya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena ayat Alkitab sudah mengatakan itu sebelumnya itu terjadi, ya. Makanya juga ada ayat mengatakan seperti ini, ya. Tuhan, kami di dunia sudah melakukan mujizat pakai nama Yesus, ya, melakukan penyembuhan pakai nama Yesus. Tapi pada akhirnya Yesus mengatakan seperti ini, enyahlah dari hadapanku kalian yang sekalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Itu benar yang saya katakan, saya benarkan itu Bang Suma. Itu bagi orang atau oknum-oknum yang tidak melakukan perintah Tuhan, ya, yang tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Yesus katakan begini, ya, aku datang bukan untuk meniadakan kitab para nabi atau hukum Taurat, ya, tetapi aku datang untuk menggenapinya, ya. Makanya Yesus mengatakan begini, jika kamu mengasihiku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Apa perintah-perintah Tuhan? Hukum kasih, 10 perintah Allah, itulah perintah-perintah Tuhan. Makanya terlebih dahulu kita mengasihi Tuhan, baru mengasihi kepada kita manusia. Itu ajaran Yesus yang sempurna. Menurut saya seperti itu Bang Suma, ya. Karena apa yang Bang Suma bawakan tadi, saya nggak bantah, saya benarkan itu. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bertobat, ya, orang-orang yang tidak membasuh jubahnya, karena mereka ialah yang akan mendapatkan neraka itu, api Alfa dan Omega itu, seperti yang ada tertulis di dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-7 dan 8, ya, saya bacakan, ya. Begini katanya, ya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Ayatnya yang ke-8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Jadi teman-teman, ya, yang tidak percaya adalah Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, yaitu bagi orang Kristen, ya, ini saya memahami dengan ajaran Kristen, tidak akan mendapatkan kerajaan surga, nah, tidak akan mendapatkan keselamatan itu, dan tidak bakalan akan pergi ke dunia yang baru. Begitu ajaran Kristen, ya. Jadi kita yang percaya dijadikan oleh Tuhan seperti Wahyu 21, ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, ya, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya,
dan ia akan menjadikan Allah mereka. Haleluya. Itu jelas di dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat ya teman-teman ya. Jadi di dalam ajaran Kristen surga itu jelas ya, tapi saya tidak tahu di ajarannya Kristen surganya dan dunia yang barunya ada apa tidak. Nah, itu ya mungkin ajaran kalian yang tidak paham. Oke, silakan. Oke, baik. Jadi yang saudara Yosi ini bacakan tadi itu adalah pengakuan oknum yang menulis di Pulau Patmos yang kemudian ditengarai dia ini adalah Yohanes. Tapi menurut saya Yohanes tidak akan mungkin murid Yesus menulis di Pulau Patmos. Itu yang pertama. Kedua, Yohanes Pembaptis juga tidak akan mungkin. Lalu kemudian yang kemungkinan besar yang menuliskan ini adalah Markus, muridnya Paulus. Karena di dalam pengajaran kisah para rasul, Lukas sendiri yang mengatakan bahwa nama lain daripada Markus itu adalah Yohanes. Jadi kemungkinan ini adalah tulisan Markus, muridnya Paulus itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat